Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih dalam, lebih baik. Hari ini kita akan membahas kitab yang ke-36 yaitu kitab Hagai. Penulis Hagai 1 ayat 1 menyatakan Nabi Hagai sebagai penulis kitab ini. Tanggal penulisan kitab Hagai diperkirakan penulisan sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, Hagai mencoba menegur umat Allah mengenai prioritas hidup mereka. Ia mengajak mereka untuk menghormati dan memuliakan Allah dengan membangun bait di tengah-tengah kesulitan yang ada. Hagai mengingatkan mereka supaya tidak berkecil hati, meskipun bait ini tidak seindah waktu zaman Salomo dulu. Ia mendesak mereka untuk meninggalkan kenajisan dan percaya pada kuasa Allah yang berdaulat. Kitab Hagai menyatakan berbagai masalah yang dihadapi umat Allah dan meminta mereka tetap percaya kepada Allah, bagaimanapun Allah telah memenuhi kebutuhan mereka. Ayat kunci, Hagai 1 ayat keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Hagai 1:5-6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja yang upah yang ditaruh pada pundi-pundi yang berlubang. Hagai 2:9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dari tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Rangkuman. Apakah umat Allah bersedia mengkaji ulang prioritas hidup mereka, memberanikan diri dan kemudian bertindak berdasarkan janji Allah? Allah menghimbau umatnya untuk mendengarkan perkataannya. Tidak hanya menghimbau, Allah juga memberi janjinya melalui Nabi Hagai supaya mereka mau mengingatnya. Sebagai akibat dan prioritas umat Allah yang terbalik, mereka gagal mengutamakan Allah dalam kehidupan mereka. Yudea akhirnya berakhir sebagai tawanan kerajaan Babel. Sebagai respon atas dosa Daniel dan penggenapan janji Allah, ia menggerakkan Koresh, raja Persia, hingga mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem. Sekelompok orang Yahudi itu kembali ke tanah air mereka dengan penuh sukacita, mengutamakan Allah dalam kehidupan mereka, menyembah Dia dan memulai proses pembangunan kembali bait Yerusalem tanpa meminta bantuan orang-orang tinggal yang di sekitarnya. Iman yang teguh ini ditentang oleh para penduduk di sekitarnya, termasuk pemerintah Persia selama 15 tahun. Bayangan, sama halnya dengan kitab-kitab nabi kecil lainnya, Hagai mengakhiri kitabnya dengan janji pemulihan dan berkat. Pada ayat yang terakhir Hagai 2 ayat 23, Allah memilih Zerubabel sebagai cincin materai Allah mewakili keluarga Daud sekaligus untuk meneruskan garis keturunan Mesias. Zerubabel ditetapkan sebagai garis keturunan Rajani Daud yang kelak akan berakhir pada pemerintahan 1000 tahun Kristus. Zerubabel muncul dalam garis keturunan Kristus dari pihak Yusuf, Matius 1:21, dan pihak Maria, Lukas 3 ayat 27. Praktek. Kitab Hagai menarik perhatian kita terhadap masalah yang umumnya kita hadapi setiap hari. Hagai meminta kita, satu, mengamati prioritas hidup kita masing-masing. Apakah kita lebih tertarik kepada kesenangan pribadi atau melakukan pekerjaan Allah? Kedua, tidak putus asa ketika kita menemui rintangan dan situasi yang mengecilkan hati. Ketiga, mengakui kegagalan pribadi dan berupaya hidup kudus di hadapan Allah. Keempat, berani dengan mengerjakan pekerjaan Allah karena kita telah memegang kepastian bahwa Ia selalu menyertai dan selalu berdaulat dalam setiap situasi. Yang kelima, merasa damai sejahtera karena tahu Tuhan akan memberkati ketika kita setia melayaninya. Demikian sahabat cinta Alkitab, kitab yang ke-36, kitab Hagai, dan kita akan belajar terus kitab yang ke-37 sampai kitab yang terakhir. Pastikan sahabat cinta Alkitab mengikutinya dengan setia. Shalom.